ini nanti otomatis disisipin ya oleh compiler, disisipin perintah super ya, otomatis itu. Jadi ini kok di sana ini ya. Sebenarnya setaranya itu ya. Kalau kosong langsung ke sini berarti ini disisipin di baris pertamanya super. Ya. Nah, ini juga gimana kalau ingin ngeset? Ya, ini juga ngeset bisa melalui perintah di sini ya. Kan super juga ada ya di sini. Customer-nya belum ada ya. Belum ada customer ini. Ya, ini juga bisa di overloading lagi. Hati-hati overload ya, bukan overriding. Customer juga bisa di overloading lagi. Misalnya di sini ada string first name, string as name ya. Situ. Kemudian di set nilainya ya. Is first name sama dengan first name. Ya. This last name sama dengan last name. Ingat, kalau di konstruktor ini tidak ada super kayak gimana? Ini otomatis sebenarnya disisipin super. Manggil apa nih? Manggil nenek moyangnya. Nenek moyang objek adalah ini sama dengan extends object. Objek itu nenek moyang semua objek. Nabi Adamnya lah. Ini Nabi Adamnya nih. Jadi kalau tidak ada ML extend, itu sebenarnya otomatis turunan dari objek. Jelas ya? Ini boleh gini atau boleh extend objek. Tapi kadang orang malas pakai extend objek, udah aja gini aja. Jadi pada prinsipnya semua objek itu atau semua kelas itu adalah turunan dari objek. Ya. Jadi dia mewarisi metode-metode yang ada di objek, di kelas objek ya. Nah, ini mirip sama dengan itu, sama ya. Ini sama. Makanya ini supernya manggil buyutnya. Manggil bapak yang paling besar gitu ya. Objeknya ya. Jadi di dalam konstruktor itu selalu ada sisipan di sini tuh ya. Di sini tuh ada sisipan juga nih super sebenarnya. Ada ya, di sini juga ada sisipan berupa super. Ini saya perkenalkan di sini ya. Jadi setiap konstruktor itu selalu disisipin super yang default. Gitu ya. Nah, selain super boleh pilih. Ada satu lagi yang diperkenalkan adalah this. Nah, apa bedanya this kurung buka kurung tutup? Ini beda sama this ini ya. Kalau this ini manggil konstruktor yang lain ya. Jadi this ini memanggil konstruktor lain, memanggil konstruktor lain. Apa yang dipanggil di sini? Yang argumennya kosong yang mana? Berarti manggil yang ini. Ya. Manggil yang ini. Boleh. Jadi pilih salah satu, this atau super. Nggak boleh dua-duanya. Kenapa nggak boleh dua-duanya? Kan tadi aturan pertama. Tidak boleh ada this atau super yang di baris kedua. This dan super itu harus di baris pertama. This sama super itu harus di baris pertama. Nggak boleh di baris kedua atau seterusnya dari konstruktor. Dan ini hanya berlaku di konstruktor ya, di metode nggak bisa manggil this ya. Di sini nggak bisa manggil this, error dia. Ya. Ini error ya, nggak bisa manggil this. Ini hanya berlaku di konstruktor. Jadi this, dia memanggil ke sana, kemudian di set. Gitu ya. Ini fungsinya apa? Dia supaya nanti ininya ikut di increment ya. Ketika manggil konstruktor ini, dia di increment ke sana. Gitu ya. Jadi ini di sini juga gitu. Ini juga bisa this, bisa ya. Berarti manggil yang membernya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada this di sini, nah this di sini,
Berarti dia manggil member yang di sini. Ya. Tapi saya lebih pilih super saja. Super ke bapak customer apa? Member. Gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi di sini kita panggil super aja. Super yang mana? Super yang ada argumennya. Apa? Ini. Ya. First name dan last name. Jadi masukin aja nih. First name-nya masukin ke situ. Dia manggil konstruktor bapaknya. Last name juga masukin ke situ. Jadi super itu adalah manggil konstruktor bapaknya. Nah ini contoh ya. Misalnya ada first name dan last name. Jadi apa dampaknya kalau seperti ini? Ya dampaknya kalau seperti itu, ya, dia ini manggil super konstruktor yang ada argumennya 2, berarti ini 1, 2, kemudian dia manggil this, dia manggil ke sana supaya di increment, ya, kemudian dia mulai di set nilai-nilainya. Nah, apa yang terjadi nanti? Ya, dan di sini membernya diganti. Jadi nanti si crab-nya jangan di set di sini, ya. Ini bisa jadi ini di komen dulu, main ya. Di sini di komen, main dulu. Jadi pengen namanya langsung di set lewat konstruktor, ya. Misalnya crab dan Wijin ya, Wijin crab, ya. Jadi misalnya yang pertama saya ingin namanya dulu, alamatnya belakangan, boleh ya. Alamatnya misalnya belakangan, ya ini dikeluarin berarti ya. Ini komennya jadi sebaris saja, ini dikeluarkan. Ya. Bisa sama. Ya. Jadi Anda sekarang sudah diperkenalkan untuk belajar main-main dengan konstruktor. Ya. Nah, ini kita coba runkan Java application. Ya, hasilnya sama. Ya. Jadi apa fungsi konstruktor? Fungsi konstruktor itu salah satunya adalah untuk menginisialisasi nilai awal ya. Jadi pertama kali nilainya itu diinisialisasi. Ya. Diberi nilai awal lah, sorry. Ini fungsi konstruktor itu ya. Selain membentuk objek, manfaatkan bahwa konstruktor itu untuk inisialisasi ya. Parameter atau variabel kelas atau objek. Clear ya sampai sini ya. Nah, yang selanjutnya juga ini sebelum nanti Anda demo ya. Selanjutnya adalah apakah boleh ini di-set sebagai bapaknya? Boleh. Ya. Ini di-set sebagai bapaknya boleh. Customer ini. Member ya, tapi dideklarasikan sebagai bapaknya boleh. Silakan. Tidak konsekuensi. Ya. Ini dikenal dengan istilah polymorphism. Ini konsep baru ya. Polymorphism itu berarti banyak bentuk. Ya. Jadi si member itu berbentuk dirinya sebagai member, tapi dia juga bisa berbentuk sebagai customer. Jadi dia punya dua bentuk, namanya polymorphism. Kalau customer ini masih satu bentuk ya. Kalau member ini bisa jadi dia punya cicit, punya anak. Anaknya bisa berbentuk sebagai member, dan anaknya juga bisa berbentuk sebagai kakeknya, customer. Boleh, itu ya. Itu namanya polymorphism, konsep yang baru yang kita perkenalkan ya sekarang. Nah, konsekuensinya gimana nih kalau seperti ini? Konsekuensinya apa ya? Tidak, karena kita bentuknya sebagai customer, si member ini, nggak bisa, ya, nggak bisa ngakses yang spesialnya, ya, karena kita ingin coba ini namanya generalisasi, ya. Nggak bisa ini, karena apa? Si bapaknya nggak punya metode diskon.